Ada apa dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi? Kenapa akhir-akhir ini dia sangat ingin sekali tampil di media sosial, seakan-akan dia tidak ingin kehilangan legasi, seakan-akan dia tidak bisa alpa dari wacana publik. Terlihat banyak masyarakat, bahkan tokoh-tokoh pejabat yang berkunjung di kediamannya. Sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Apakah dia ingin merasa bahwa dirinya masih dibutuhkan? Ataukah dia ingin menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak loyalis, sehingga para pejabat-pejabat itu yang seharusnya mereka lebih fokus dalam menata birokrat, dalam menyelenggarakan pemerintahan di bawah naungan, di bawah pemimpin Presiden Prabowo. Akhirnya apa? Akhirnya publik melihatnya bahwa seakan-akan ada dua pemimpin loh di negeri ini. Makanya tidak heran kalau orang berpandangan bahwa dua matahari kembar. Ini yang membingungkan. Jokowi seakan-akan tidak ingin melepaskan kekuasaannya. Dia tidak ingin kehilangan orang-orang terdekat, loyalis, sehingga kemudian beberapa kali dia mengundang para loyalis itu untuk datang ke rumahnya. Ini sebenarnya apa sih yang dia mau tunjukkan Pak Jokowi terhadap publik? Apakah dia mau tunjukkan bahwa dia masih wow gitu, atau masih memiliki banyak pengikut, loyalis, relawan dan lain sebagainya? Coba kita berkaca kepada mantan-mantan mantan pemimpin-pemimpin terdahulu, SBY, Megawati. Mereka setelah selesai jadi presiden, mereka membiarkan pemimpin berikutnya untuk mengelola pemerintahan. Mereka tidak terlibat cawe-cawe seperti yang terlihat sekarang ini. Apalagi nih, akhir-akhir ini dia telah sampaikan akan keliling Indonesia, akan mengunjungi sejumlah daerah dari Lampung, NTT, dan Jawa Barat. Ini apa sebenarnya ini? Dengan dalil bahwa itu adalah undangan masyarakat. Ini memunculkan perspektif negatif terhadap mantan presiden. Bukankah dia fokus di rumahnya? Bukankah dia fokus untuk menata kehidupan keluarganya, menjaga kesehatan, dan menciptakan ide-ide kreatif seperti SBY? Ini bukan persoalan kita membandingkan eh, pemimpin terdahulu. Tapi ngapain coba? Seakan-akan ada cawe-cawe. Apa yang mau ditunjukkan gitu? Toh juga Gibran telah terpilih sebagai wakil presiden. Biarkanlah Prabowo dan Gibran mengelola pemerintahannya dengan secara mandiri. Itu pun jika ada nasihat ataupun masukan dari Pak Jokowi, cukup sebatas nasihat, cukup sebatas masukan. Tidak etis jika menunjukkan hal-hal yang
seakan-akan dirinya masih sebagai pemimpin. Itu tidak etis. Kita tidak membatasi silaturahminya seseorang, apalagi mantan pejabat publik, mantan presiden yang ingin berkunjung di sejumlah daerah. Tapi kan publik melihatnya bahwa ini adalah cawe-cawe baru yang sedang dibangun. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk melindungi Gibran. Kenapa harus dilindungi? Karena kemungkinan di 2029 Gibran tidak digandeng lagi sebagai wakil presiden, sebagai calon wakil presiden. Makanya Pak Jokowi seakan-akan bekerja keras untuk meyakinkan Pak Prabowo bahwa dia masih memiliki eh, pendukung yang sangat kuat di akar rumput. Dia ingin mau tunjukkan itu. Jadi banyak bermunculan eh, calon-calon wakil presiden yang akan digandeng dengan Prabowo. Dan itu merupakan saingan daripada Gibran. Akhirnya di kondisi yang itu Jokowi tidak mungkin diam, itu udah pasti. Dia akan berupaya bagaimana caranya supaya Gibran tetap mendampingi Prabowo pada pemilu berikutnya. Kan itu tujuannya. Akhirnya cawe-cawe lah yang dilakukan. Banyak tuh kemarin-kemarin peristiwa-peristiwa seakan-akan ia ingin mengintervensi pemerintahan, mengatur struktur pemerintahan. Sudahlah, kita ikhlaskan. Yang namanya jabatan itu memang hanya sementara. Ketika misalnya Gibran dianggap bisa dan dianggap mampu, rakyat pasti akan mendukungnya. Begitupun Prabowo. Prabowo pun juga kalau melihat Gibran sebagai wakil presiden yang layak atau bisa mengimbangi pemerintahan, bisa mengimbangi Prabowo, mungkin masih bisa diajak sebagai wakil presiden. Tapi kan kalau misalnya kita secara frontal ingin mendeklarasikan saya akan mati-matian eh, memenangkan PSI, loh itu kontradiktif loh dengan pernyataan yang lalu, pernyataan beberapa waktu yang lalu. Setelah turun dari jabatannya, maka akan kembali ke Solo dan menjadi warga biasa, menjadi masyarakat biasa. Akhirnya apa? Masyarakat eh, menilai bahwa kok sebatas pejabat publik, sebatas mantan presiden kok pembohong. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa itu politik, tapi tidak sedikit orang juga mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang eh, munafik. Itu pembohong loh namanya, pembohong. Sudahlah kalau saya. Biarkanlah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bisa mandiri mengelola negara dengan penuh
eh, mengelola negara dengan penuh cinta. Jangan kita ganggu lagi eh, masanya mereka. Ya, sekarang itu sudah masanya mereka, bukan lagi masanya kita. Makanya setelah kita berkuasa, setelah kita memimpin, ya sudahlah, kita undur diri dan kita ikhlaskan kepada mereka-mereka yang layak dan yang terpilih sesuai hasil pemilihan umum.